kota dan desa dari sebuah kata saja sudah dapat kita simpulkan, ibaratkan langit dan bumi. Hal itu bisa kita lihat dari kesenjangan antara kota Palangkaraya dan desa Karya Bakti. Dalam sejarahnya, kota Palangkaraya berdiri pada tahun 1957 sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan rancangan pembangunannya yang sangat tersusun rapi dan persediaan anggaran yang melimpah. Tak ayal, segala kebutuhan masyarakat dan infrastruktur ada di kota ini. Apakah semua itu akan berlaku sama dengan daerah yang lain? Berbeda jauh dengan desa Karya Bakti yang terletak jauh dari kota Palangkaraya. Tepatnya di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas yang masih satu provinsi dengan kota Palangkaraya. Desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas ini berdiri pada tahun 2001 bersamaan dengan Kecamatan Rungan. Selain itu, kesenjangan yang ada juga bisa kita lihat dari jumlah penduduk di antara keduanya. Data penduduk yang ada pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Palangkaraya mencapai kurang lebih 299.000 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk di desa Karya Bakti menunjukkan angka yang cukup jauh dari kota Palangkaraya, yakni 918 jiwa penduduk yang terdata. Padahal penghasilan daerah juga terdapat perbedaan yang signifikan. Kota Palangkaraya diuntungkan dengan jumlah masyarakat yang melimpah dengan luas, daerah yang luas. Hal itu ditunjukkan dengan pendapatan daerah dari berbagai sektor antara lain sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, peternakan, dan pariwisata. Sementara itu, pendapatan daerah desa Karya Bakti hanya mengandalkan penghasilan pada sektor pertanian. Dari kesenjangan pendapatan daerah tersebut, kota Palangkaraya lebih bervariasi dibandingkan dengan desa Karya Bakti yang hanya mengandalkan satu sektor saja untuk pendapatan daerahnya. Beralih pada kesenjangan infrastruktur penunjang pelayanan masyarakat, kota Palangkaraya jauh meninggalkan desa Karya Bakti, sebab terdapat pelayanan kesehatan yang ada di kota Palangkaraya diantaranya rumah sakit. Sementara itu, di desa Karya Bakti hanya mengandalkan posyandu dan posko kesehatan yang ada di balai desa. Selain dari infrastruktur kesehatan, nyatanya pada sektor pendidikan juga sangat menunjukkan adanya kesenjangan antara dua daerah ini. Kota Palangkaraya memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai, terdapat 124 sekolah dasar, 48 sekolah menengah pertama, 17 SMA atau sederajat, dan 18 perguruan tinggi yang menyebar di penjuru kota. Berbeda dengan kota Palangkaraya, desa Karya Bakti hanya memiliki satu TK, satu sekolah dasar, dan satu SMP dengan segala keterbatasan perlengkapan pendidikan. Pada sektor prasarana transportasi, kota Palangkaraya mempunyai akses jalur darat yang sudah beraspal, satu terminal bus, satu bandar udara, dan 20 pelabuhan atau dermaga. Sementara di desa Karya Bakti hanya mempunyai akses jalan berupa tanah merah yang tidak layak. Dari perbandingan kasus yang sebelumnya sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pembangunan yang terjadi antara kota dan desa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, yakni faktor sejarah, yang mana Palangkaraya sudah lama berdiri sehingga lebih unggul dari segala sektor. Selain itu, jumlah penduduk juga mempengaruhi ekonomi daerah yang berpengaruh pada tingkat pembangunan yang ada, serta jumlah lapangan pekerjaan yang minim mengakibatkan desa Karya Bakti sulit berkembang. Hal ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga pemuda yang ada di desa Karya Bakti memilih untuk hidup di kota Palangkaraya daripada harus membangun desanya sendiri. Dari berbagai faktor tersebut terdapat solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa Karya Bakti, antara lain percepatan penyediaan lapangan pekerjaan, mobilitas geografi, serta peningkatan kualitas penduduk. Dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan desa Karya Bakti dapat berkembang dengan pesat dalam segi SDM, SDA, dan infrastruktur yang ada.
Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Perkenalkan, nama saya Rahul Manufan Pandra. Perkenalkan, nama saya Giri Pujuduan. Perkenalkan, nama saya Seli Apristi. Perkenalkan, nama saya Aldresta Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kristi Deborah Pangko. Perkenalkan, nama saya Nazul Fitria Nuragni. Nama saya Indra Mawijaya. Perkenalkan, nama saya Susan